Mei 2025, paroki ini meresmikan Heritage Bells of Solano di sisi kanan jalan, beda dengan di Indonesia. Hai semuanya, sekarang kita ada di gereja Saint Louis Bertrand, gereja Katolik utama yang terletak di Solano, Nueva Vizcaya, Filipina. Berhubung saya telat datang misa, saya mengikuti ibadah dari luar gereja. Seperti yang kita dengar saat ini, umat sedang menyanyikan lagu Peziarah Harapan dalam bahasa Inggris sebagai tanda bahwa misa telah hampir usai. Lagu ini menjadi tema sentral sepanjang tahun suci 2025 yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus untuk mengajak umat memperbarui iman dan menjadi saksi harapan di tengah dunia. Nah, sudah pada bubaran nih teman-teman. Sesaat lagi kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan untuk berdiam sejenak dalam keheningan. Gereja ini didirikan pada tahun 1886 oleh misionaris Dominikan yang hingga saat ini berfungsi sebagai pusat spiritual kota. Selain gereja Katedral Bayombong, gereja ini juga secara khusus ditunjuk sebagai gereja yubileum sepanjang tahun suci 2025. Selama hampir 140 tahun, gereja ini telah berkembang dari misi kolonial menjadi situs ziarah regional yang utama. Saya pribadi sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi gereja yubileum ini. Pada tahun 2021, Filipina secara resmi merayakan 500 tahun kekristenan. Hingga saat ini, gereja ini tetap menjadi pusat sejarah dan pengabdian aktif, serta diakui sebagai gereja yubileum selama perayaan 500 tahun kekristenan di Filipina. Nama gereja ini diambil dari nama Santo Luis Beltrán, seorang misionaris Dominikan Spanyol abad ke-16 yang terkenal karena karya mukjizatnya di Amerika Selatan. Nah, sekarang kita akan berjalan ke sisi luar gereja ya. Pada Mei 2025, paroki ini meresmikan Heritage Bells of Solano atau lonceng warisan Solano yang menampilkan 3 lonceng antik yang dibuat pada tahun 1873 dan 1880. Lonceng-lonceng ini sekarang dipajang secara permanen di halaman paroki sebagai artefak sejarah. Nah, seperti yang bisa kita lihat juga saat ini, fasad gereja ini juga menonjol sekali karena deretan patung orang kudus atau santo dan martir yang berjajar di depan bangunan yang dijuluki sebagai penjaga jalan di sepanjang jalan raya utama. Terima kasih sudah masuk dalam keheningan bersamaku hari ini. Sekarang saya dalam perjalanan pulang dari gereja ke penginapan saya yang kurang lebih memakan waktu 5 menit dengan tricycle ini. Kalau teman-teman beneran ingin bepergian ala warga lokal Filipina, teman-teman juga harus nyobain kendaraan ikonik yang satu ini. Nah, dari jauh kelihatan jeepney ya teman-teman. Sekilas tentang jeepney nih teman-teman. Jeepney lahir dari sisa-sisa Perang Dunia Kedua yang lebih dari sekedar kendaraan. Jeepney adalah mahakarya yang berjalan, dari jeep militer bekas hingga menjadi raja jalanan yang penuh warna. Inilah budaya dan kreativitas Filipina. Baiklah, kita balik lagi ya soal tricycle kita teman-teman. Bunyi tricycle ini memang berisik, guncangannya juga berasa banget.
Dan ya, ruangannya emang sempit juga. Tapi tetap ya, nggak ada yang bisa ngalahin sensasi hembusan angin sepoi-sepoi, ya kan? Untuk perjalanan dari gereja ke penginapan saya cukup membayar 30 peso saja. Beginilah situasi jalan Minggu sore 27 Juli 2025. Tricycle kita saat ini ada di sisi kanan jalan, beda dengan di Indonesia. Lalu, kondisi kabel jalan yang kasat mata yang biasanya bisa kita temukan juga di Indonesia, bisa kita temukan di sini. Nah, bisa kita lihat juga dari awal tadi, di sepanjang jalan ini ada toko smartphone, warung makan, bank, distributor perlengkapan kendaraan, pom bensin, hotel, dan rumah-rumah penduduk. Sekian dulu ya teman-teman. See ya.